Oke, pada bahasan kali ini kita dari kelompok 2 akan menjadi kelompok pembanding untuk tema kajian geohistori jalur perdagangan masa Islam awal di pantai utara Jawa abad 15 sampai 16. Jadi sebelumnya kita sudah mereview hasil kerja dari kelompok, dan menurut dari kelompok 2 hasil apa yang sudah dikerjakan dari kelompoknya Maya dan juga Sheila sudah bagus, baik dari kedalaman materi maupun dari kerangka berpikirnya. Akan tapi dari kelompok kami ada beberapa tambahan yang mungkin nantinya bisa menjadikan tambahan referensi maupun perspektif baru untuk kelompok dalam hal revisi. Oke, yang pertama latar belakangnya ini. Pertama, secara geografis, pantai utara Jawa terletak di antara daratan Pulau Jawa dengan Laut Jawa. Pada sebelah barat terdapat Selat Sunda dan sebelah timur terdapat Selat Bali. Pantai utara Jawa membentang dari sepanjang Pulau Jawa dari Banten hingga Jawa bagian timur. Pantai utara Jawa juga merupakan muara bagi sungai-sungai yang mengalir dari pedalaman Pulau Jawa, antara lain Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, dan Sungai Citarum. Ya, aspek penting dalam peradaban pantai utara Jawa adalah adanya laut dan juga sungai yang mendukung proses pengangkutan komoditas dagang dalam kegiatan ekonomi maritim. Selain itu juga pantai utara Jawa telah dijadikan sebagai sarana transportasi bagi kerajaan-kerajaan di masa lampau. Seperti itu. Jadi berangkat dari latar belakang ini, kita akan menganalisis lebih dalam bagaimana kondisi perdagangan pada masa awal Islam abad 15 sampai 16 dan hubungannya dengan karakteristik pantai maupun kondisi alamiah. Oke, landasan teorinya ini yang pertama yaitu teori 7 unsur kebudayaan. Teori 7 unsur kebudayaan ini, pada teori ini kelompok kita juga mengambil yaitu sistem mata pencaharian hidup yang memiliki kaitan erat dengan perdagangan pada masa awal Islam di pantai utara Jawa abad 15 sampai 16. Jalur perdagangan Nusantara di pantai utara Jawa membuka peluang bagi masyarakat Jawa untuk menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan laut. Oke, next. Pada bagian teori peradaban, di sini kita juga mengambil teori dimensi keruangan, waktu, dan struktural untuk menganalisis perdagangan masa Islam awal di pantai utara Jawa abad 15 sampai 16. Tentunya kenapa kok 3 teori yang dipakai? Soalnya ada keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan antara teori satu dengan yang lain dalam menganalisis pola maupun keadaan perdagangan masa Islam di pantai utara Jawa abad 15 sampai 16. Dan yang ketiga ini teori geohistori. Ini pada pembahasan ini menggunakan pisau analisis determinisme lingkungan, yaitu di mana alam dianggap sebagai suatu faktor penting dalam perkembangan hidup manusia. Hal tersebut berlaku di pantai utara Jawa, di mana memiliki laut dengan lokasi strategis sehingga timbul kebudayaan maritim. Selain itu, paham determinisme lingkungan juga menekankan bahwa cuaca dan iklim memiliki pengaruh yang dominan terhadap manusia. Oke, ini selanjutnya kita akan di pembahasan akan sedikit menambahkan bahasan tentang bagaimana kondisi laut Jawa maupun pantai utara Jawa dan juga keadaan perdagangannya seperti apa. Jadi di laut Jawa ini, dari berbagai bukti mengenai muncul dan berkembangnya berbagai kerajaan di Jawa, maka dapat dikatakan bahwa sejak masa pramodern, kawasan Pantura Jawa merupakan salah satu kawasan pantai yang paling dinamis di Nusantara. Hal itu bisa dilihat dari jumlah pelabuhan yang muncul dan berkembang di kawasan ini, meskipun tidak banyak diketahui uraian detailnya. Informasi yang lebih banyak baru diketahui setelah kedatangan orang Eropa yang membuat catatan perjalanan mereka. Tom Peirce yang paling tidak telah datang di Jawa pada awal abad ke-15, tepatnya 1513, mencatat adanya 24 pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa, mulai dari Banten hingga Panarukan. Di samping itu, kawasan ini juga berkembang
kekuatan ekonomi, dan sekaligus kekuatan politik yang berupa kerajaan-kerajaan yang berbasis pada sektor perdagangan maritim, seperti Kesultanan Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, dan sebagainya. Mereka memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi dan penyebaran agama Islam di Jawa dan sekitarnya. Di antara sekian banyak pelabuhan yang muncul dan berkembang di Pantura, yang dipandang penting antara lain adalah Banten, Jayakarta atau Sunda Kelapa, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Rembang, Tuban, Gresik, dan juga Surabaya. Dalam konteks ini, barangkali yang akan diuraikan di sini adalah Sunda Kelapa, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Rembang, Gresik, dan Surabaya. Menurut Tom Peirce lebih lanjut, Sunda Kelapa merupakan pelabuhan yang utama Kerajaan Sunda yang pada awal abad ke-16 beribu kota di Dayo. Pelabuhan ini sudah dikelola dengan baik di samping penanganan manajemen ekonomi. Di pelabuhan ini juga didapati adanya institusi peradilan dan juru tulis. Selain itu, kota pelabuhan ini sudah memiliki aturan tertulis yang jelas, digambarkan bahwa semua komoditi yang berasal dari pedalaman Kerajaan Sunda diperdagangkan melalui pelabuhan kelapa ini. Produk utama yang dihasilkan adalah lada, beras, sayuran, dan berbagai bahan makanan. Barang impor utama yang mereka butuhkan antara lain berbagai jenis kain. Jaringan pelabuhan kelapa ini antara lain mencakup berbagai pelabuhan di Sumatera, dalam hal ini Palembang dan Tanjung Pura, berbagai pelabuhan di Jawa, Madura, dan juga Sulawesi. Selanjutnya, pada masa kekuasaan Kesultanan Demak, Banten, yang merupakan salah satu kota pantai penting milik Kerajaan Sunda, berhasil direbut Demak pada tahun 1523 dengan di bawah pemimpinan Sunan Gunung Jati yang kemudian menjadi penguasa. Di sini sebagai vasal Demak. Selanjutnya, dari Banten, pasukan Islam berhasil menguasai Pelabuhan Kelapa pada tahun 1530. Setelah berhasil dikuasai oleh pasukan Islam, nama kota pelabuhan diganti dengan nama Jayakarta. Namun demikian, tidak sampai satu abad supremasi Banten mengontrol Jayakarta. Pada tahun 1619, Jayakarta berhasil direbut oleh VOC dan namanya diganti dengan Batavia. Dermaga di Labuan juga dibangun secara bertahap untuk kelancaran kegiatan pelayaran dan perdagangan. Nah, seperti itu dapat dengan adanya kondisi alam maupun karakteristik pantai utara Jawa yang lebih tenang daripada pantai selatan, yang mana diketahui dari awal abad 15 sampai 16, kawasan ini merupakan kawasan yang sangat strategis, terutama bagi jalur perdagangan. Maka dari itu, jika dari awal tadi dijelaskan bahwasanya daerah ini menjadi daerah sengketa antara kerajaan-kerajaan yang ingin berkuasa atas bandar-bandar yang ada, tidak terkecuali kerajaan-kerajaan Islam yang berada di kawasan pantai utara Jawa. Nah, selain kita membahas tentang bagaimana kondisi kawasan, kita juga akan membahas tentang angin muson yang pada saat itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi pelayaran, yang mana kapal masih banyak yang menggunakan layar untuk berlayar. Yang pertama ini adalah angin muson barat. Angin muson barat ini bertiup dari angin muson yang berubah arah secara periodik merupakan penggerak utama dinamika pelayaran dan perdagangan kawasan Pantura, Jawa khususnya, dan wilayah Nusantara pada umumnya. Nah, pada gambar ini merupakan angin muson barat yang bergerak dari arah barat menuju arah timur. Selanjutnya, di samping kondisi alamiah perairan pantai dan pelabuhan yang relatif aman, pelayaran di sepanjang pantai utara Jawa juga dipermudah dengan adanya angin musim yang selalu berubah ketika maupun secara reguler. Dari Mei hingga Oktober, angin muson timur atau angin tenggara bertiup dari daratan Australia. Nah, ini gambar angin muson timur. Musim ini merupakan periode ketika kapal-kapal dari daerah sebelah timur berdatangan. Demikian juga kapal-kapal yang akan menuju ke Sumatera dan Semenanjung Melayu juga harus mulai berangkat. Periode ini merupakan musim kemarau di saat para petani di Jawa panen padi yang menjadi salah satu komoditi penting perdagangan maritim di Pantura. Dari bulan November hingga April, secara umum bertiup angin musim barat atau barat laut yang berasal dari daratan Asia yang seperti saya jelaskan tadi, yang dapat dimanfaatkan oleh kapal-kapal dari Semenanjung Malaya dan Sumatera untuk kembali ke Pantura Jawa. Di antara dua musim, yaitu
Antara April hingga Mei dan Oktober hingga November merupakan musim pancaroba. Meskipun sering terjadi badai, namun kondisinya tidak sedahsyat seperti angin topan yang terjadi di Laut Cina Selatan. Kondisi Laut Jawa bisa dikatakan cukup bersahabat untuk kapal layar. Di samping menentukan arah pelayaran, pergantian musim ini juga menentukan jenis komoditi yang diperdagangkan. Angin musim yang berganti arah secara reguler di perairan Nusantara dan sekitarnya telah memungkinkan terjadinya pelayaran antar daerah, antar pulau, dan antar kawasan di Asia Tenggara, dan bahkan bersambung dengan kawasan lain yang tersambung dengan sistem angin yang mendukungnya. Dengan demikian, hal ini telah memungkinkan Nusantara khususnya Pantura Jawa menjadi bagian penting dalam sistem perdagangan maritim baik nasional maupun internasional. Nah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan untuk menambah referensi dari kelompok penyaji. Semoga dapat menjadi tambahan yang positif. Kalau ada salah kata, kami dari kelompok doa mohon maaf. Sekian kami ucapkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.